Saudara, sore hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan paparan di voice note grup WhatsApp ya terkait dengan materi kita. Di awal beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan sebenarnya penelitian itu skup ilmiah ya, karena saudara kuliah sehingga mata kuliah metodologi penelitian itu kemudian diformalkan. Sesungguhnya insting kita diberikan anugerah oleh Allah itu berupa akal pikiran. Nah, kerja akal itu nanti salah satu aktivitas penelitian. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan sudah meneliti itu. Jadi meneliti itu kan tindakan yang cermat, tindakan yang teliti, tidak gegabah ya, yang dimulai dengan perenungan, penghitungan, pengukuran, asumsi, hipotesis, dugaan ya. Nah, itu kalau di dalam praktek hidup kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu, maka itu sudah disebut penelitian. Sebagai satu contoh, ketika kemarin ya saya sudah mengoreksi ya, tapi masih beberapa yang belum sesuai ya. Bagaimana menemukan masalah gitu. Nah, masalah itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Banyak sekali. Anda bisa bisa melakukan kajian ya. Seringkali kita merenung. Masalah itu kan dari perenungan kita, hal-hal yang barangkali ada kejanggalan ya. Janggal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau yang disebut kesenjangan itu bahasa ilmiahnya. Nah, kita sekarang ini dihadapkan pada aktivitas formil sehingga bahasa ilmiah. Kalau kita tidak menggunakan bahasa ilmiah, sesungguhnya kita di masyarakat itu sudah melakukan penelitian. Ya, bahasanya kan riset ya, riset. Anak-anak sekarang itu kan sudah melakukan penelitian. Kalau kita sekarang sudah sering berhubungan dengan Google. Apa sih sebenarnya Google itu? Google itu adalah search engine ya. Jadi itu mesin pencarian ya. Search itu mencari, menemukan, searching ya. Tapi kemudian research ya. Jadi menemukan kembali, sehingga penelitian gitu ya, namanya penelitian. Nah, kembali kepada persoalan menemukan masalah ya, saudara-saudara. Menemukan masalah itu memang kita harus rajin. Jadi tahapan akhir mahasiswa kalau sudah tingkat 2 akhir atau tingkat 3 semester 5 ya, dan itu sudah mendekati penyelesaian studi, pikiran-pikiran ilmiah, pikiran-pikiran itu sudah terbentuk. Di dalam pikirannya itu sudah terkonstruksi rancang bangun teori-teori yang didapatkan di ruang kuliah atau diskusi-diskusi akademik maupun non akademik ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, dari situ dia sudah mulai menghubungkan ada teori jadi teori kesinambungan ya antara skemata ya, konsep ya, dengan apa yang dialami itu. Ini kan seringkali membuat kita kegelisahan. Mamanya saya belajar sesuatu, tapi ketika saya berhadapan dengan masalah, kenapa bertentangan dengan yang saya ajari itu? Nah, sebagai contoh dalam ajaran Islam ada hadis ya yang sangat baik
Umpamanya an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan, sehat itu bagian dari iman. Itu kan berkali-kali sejak kita TK disuruh hafalan lafal itu ya. Kemudian di SD guru agama ya iya. Tapi coba ketika kita ini sudah bisa menilai bahwa ketika suatu saat kita berhubungan dengan kegiatan sanitasi ya, pada saat kita berwudu di musola langgar, di pesantren, bagaimana sanitasi pengaturan air yang begitu orang melihat wah jorok ya, tapi itu sudah praktek membudaya. Nah itu kalau di kita orang yang gelisah, loh kita ini ada ajaran tentang kebersihan, tetapi kenapa sanitasi? Nah itu kemudian jadilah sebuah topik kegelisahan itu menjadi diangkat penelitian, riset ya. Lalu kemudian kita ingin menemukan lagi hal mana sih ada yang salah. Nah itu jadi satu sisi ajarannya baik ideal, tapi di dalam implementasi orang jorok. Nah kemudian kita bertanya ada apa, mana yang salah. Nah ini penelitian ya. Satu lagi mungkin sama masih dalam konteks kebersihan. Ketika Islam mengedepankan kebersihan ya, tapi yang namanya sampah ya, sampah itu menjadi persoalan yang luar biasa di Indonesia ini. Sampai bagaimana kita pengabdian untuk mengelola sampah, bagaimana sampah rumahan untuk dikelola menjadi barang yang punya nilai tambah. Nah kemudian jadilah bagaimana, karena ingin menyelesaikan problem. Jadi sampah itu problem, tapi Anda punya pemikiran ingin mengajukan sebuah tawaran gagasan ilmiah. Nah kemudian dirubahlah dengan kegiatan punya nilai tambah. Nah ini lalu bikin satu gagasan, jadilah judul. Nah ini judulnya apa kalau yang semacam ini? Nanti di pendidikan muncul namanya penelitian tindakan ya. Jadi sama aja ketika kita ini gelisah ketika berhadapan dengan murid-murid kita, nilainya rendah, lalu begitu kita lihat semangatnya menurun, lalu gurunya kurang bergairah, lalu kita ingin apa? Kita ingin meningkatkan, melakukan improvement, perbaikan namanya. Gimana caranya agar kondisi itu tidak seperti ini? Karena kita tidak boleh membiarkan kegagalan pembelajaran, bukan kegagalan siswa, bukan kegagalan sistem, tapi kegagalan guru juga. Lalu kemudian muncullah kita dengan gagasan melalui sebuah pendekatan yang menarik, maka pembelajaran akan menarik, nilai nanti akan meningkat. Nah ini di pendidikan namanya bisa diangkat menjadi penelitian research and development, namanya R&D, bacanya R&D. Nah beberapa ini nanti akan coba kita kembangkan selagi saya tunggu untuk absen ya. Jadi absen nanti boleh Anda bertanya, voice note ditekan, tapi karena mungkin saking banyaknya nanti tolong Pak saya tanya, lalu voice note-nya itu nanti dikirim saya. Saya kira itu ini mengawali ya problem, kita mencari problem dulu. Ketika kuncinya gini, ketika kita melakukan entry point, memilih tema berdasarkan permasalahan yang tepat, maka kita akan mampu menulis, meneliti sampai kemudian luarannya adalah publikasi. Nah ini kelemahan kita ya mudah-mudahan lah ke depan nanti mata kuliah skripsi itu akan kita taruh di tengah, selesai mahasiswa, lalu nanti tinggal terakhir itu publikasi. Jadi lulusnya itu publikasi karya ilmiah di sebuah jurnal, syukur jurnal yang bereputasi. Jadi nanti mahasiswa akan mendapatkan reward dan nilainya akan baik.
coba kita menyampaikan di permasalahan-permasalahan dalam diskusi di grup WA ini melalui voice note ya. Saya tutup dulu, nanti kita akan sambung